Ultraman Indonesia adalah julukannya, sebuah predikat bergengsi setelah mampu berlari sejauh ratusan kilometer. Berlari membawa Hendra ke berbagai belahan dunia. Di tengah panas yang menyengat kulit atau dingin yang menusuk tulang, langkah Hendra Wijaya pantang putus di tengah jalan. Inilah olahraga yang tengah naik daun yang populer dengan sebutan trail run dan ultra run. Kegiatan berlari di alam bebas yang biasanya menempuh jarak super jauh di tengah kondisi alam super ekstrim. Sebuah olahraga yang tengah mewabah di Indonesia. Entah dari mana virus ini berasal, kini ribuan orang tergila-gila berlari hingga ratusan kilometer selama puluhan jam hingga berhari-hari. Yang lebih unik lagi, makin ekstrim tantangannya, makin banyak pula peminatnya. Dalam episode 1000 meter minggu ini, Tami akan mengajak Anda mengenal lebih dekat fenomena trail run serta ultra run. Sebuah kegiatan yang menguji ketahanan fisik dan mental yang akan membuat Anda mendapat predikat manusia berotot kawat dan bertulang baja bila sanggup melakukannya. Saya awalnya hobi sepeda dan jatuh, tangan saya patah. Mulai dari situlah sambil belajar berlari, saya juga senang berlari di off-road atau trail. Inilah lomba lari paling ekstrim di dunia bernama Laikis 6633 Arctic Ultra 2015. Dalam lomba ini, seluruh peserta harus mampu bertahan hidup di alam bebas selama 8 hari di tengah suhu hingga minus 32 derajat Celcius. Menjadi ekstrim itu kalau jaraknya sudah jauh, sudah melewati waktu yang berhari-hari, dan biasanya treknya juga agak sulit atau bahkan tanda petik menyeramkan. Hendra Wijaya merupakan warga negara Indonesia pertama yang mengikuti lomba lari tahunan ini. Lomba ini memakan waktu 8 hari non-stop. Titik start adalah Eagle Plains, sebuah desa kecil di Yukon, Kanada. Itu 6633 setelah saya tahu, ternyata itu latitude ya, titik koordinat di Arctic, di circle, Arctic Circle. Kalau dilihat ada foto ya, seperti gapura gitu, ada tulisan 6633. Pesertanya total 27, tapi yang ikut 350 mile atau 566 kilo itu 19 orang, yang finish 8 orang. Peserta lomba harus menempuh jarak sejauh 566 km ke Tuktoyaktuk di Alaska, Amerika Serikat. Batas waktu untuk mencapai garis finish adalah 191 jam atau sekitar 8 hari. Sebagai gambaran kerasnya lomba, langkah 4 peserta terhenti pada hari pertama akibat cedera. Sudah lari susah, suhu dingin, jarak untuk mencapai ke checkpoint berikutnya 113 km. Itu barangkali itu yang pertama kali dalam hidup saya mencapai checkpoint itu sama dengan race itu sendiri gitu ya. Kemudian kita harus bawa semua peralatan hidup kita, survival kita, dari tenda, jaket, pakaian ganti, makanan seberat 40 km menggunakan sled atau seperti gerobak yang beroda, itu kan berat sekali. Saya tidak terobsesi untuk menjadi orang pertama di Kutub Utara.
Jadi kalaupun saya memilih Kutub Utara karena masalah jaraknya 566 km. Hanya 8 peserta yang mampu menyelesaikan lomba dari 28 peserta. Hendra dan seorang pelari dari Thailand adalah wakil benua Asia dalam lomba bertaraf global ini. Itu kan suhu udara sekitar 45 sampai 47 derajat di siang hari. Di malam hari itu 12 derajat, ya sekitar 12 derajat, 15 derajat. Nah, kalau udah jelas kan, kita kan terbiasa di tropis ini suhu mencapai 34 derajat. Jadi perbedaannya ke arah 45 cuma 11 derajat perubahan badan untuk menyesuaikan diri. Nah, kalau di kutub kita minus 32 misalkan. Kita biasa 34, itu kan jadinya 34 plus 32, 66 derajat untuk penyesuaiannya. Selain mencicipi dinginnya udara di kutub, Hendra Wijaya juga pernah merasakan panasnya gurun pasir dalam ajang Ultra Running Trans Omania 300 km. Sebuah lomba lari non-stop selama 100 jam. Jadi pesertanya sekitar 80, yang finish 28 orang. 28 orang pun dari dua kategori ya. Ada yang 300 kilo, ada yang 100-an kilo setengahnya. Lomba dimulai di ibu kota Oman, Maskat, melintasi pesisir Laut Arab, Bukit Cadas, dan Gurun Wahiba. Seperti Laikis 6633, dalam lomba ini pun peserta harus membawa kebutuhan hidupnya sendiri. Di sini, Hendra harus menghadapi suhu hingga 45 derajat Celcius lebih. Sering terjadi setiap saya ikut lomba, panitia selalu bukan nganggap enteng, mempertanyakan saya akan finish apa enggak gitu. Sebetulnya sih bagi saya ini nggak ekstrim ya. Ini trail tuh nggak ekstrim. Yang menjadi ekstrim itu kalau jaraknya sudah jauh, sudah melewati waktu yang berhari-hari.